Halo Rebaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John, still in the house. Sebuah film berjudul Pitfall tahun 2025 akan menceritakan tentang sekelompok pendaki yang berlibur ke hutan belantara hingga salah satu dari mereka terjatuh ke dalam lubang jebakan penuh duri. Dan barulah mereka sadar bahwa jatuhnya bukan kecelakaan, melainkan awal dari perburuan yang mengerikan. Seseru sekaligus mencekam apa kisahnya? Yuk langsung saja pasang handsfree, simetriskan posisi rebahan, kencangkan celana dalam. Selamat menonton dan Cekicro. berlatar di sebuah hutan belantara. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang ibu dan anak yang sedang dalam kejaran seorang pria. Entah apa yang sudah diperbuat, mereka berusaha bersembunyi di balik rimbunnya pepohonan yang dapat menghalangi pandangan si pengejar. Setelah dirasa cukup aman, sang ibu langsung berusaha menenangkan anaknya yang sangat ketakutan, di mana mereka cukup terkejut saat melihat seekor rusa yang berada di sana tiba-tiba terjatuh ke lubang penuh duri yang membuat rusa itu tewas saat itu juga. Dan ya, tanpa disadari, si pengejar yang ternyata adalah ayahnya sendiri rupanya berhasil menemukan mereka. Si anak yang tak ingin ibunya disakiti pun berusaha melawan, tetapi ya, karena terjatuh ke dalam lubang penuh duri, sang ibu akhirnya tewas dan membuat si anak yang berhasil selamat pun sangat sedih, sehingga seketika membuat mentalnya hancur saat melihat satu-satunya orang yang ia sayangi tewas mengenaskan di sampingnya. Mama. Puluhan tahun kemudian, kita akan diperkenalkan dengan kakak beradik bernama Scott dan Ashley bersama keluarganya. Mereka saat itu sedang dalam perjalanan untuk berlibur, di mana sepanjang perjalanan, keluarga ini terlihat sangat bahagia dan menikmati suasana. Namun ketika mereka melewati jalan yang penuh dengan kabut tebal, tiba-tiba seekor rusa melintas begitu saja sehingga akibat rusa tersebut, mobil mereka mengalami kecelakaan hebat hingga menewaskan sang ayah saat itu juga. Namun ketika Scott mencoba mengeluarkan Ashley dan sang ibu yang masih sadar, sebuah truk tronton justru melaju dengan kecepatan tinggi ke arah mobil mereka, sehingga hal itu membuat Scott harus cepat mengeluarkan keluarganya dari dalam mobil sebelum truk tersebut menghantam mereka akibat terhalang kabut. We gotta go, Mom. Karena kakinya terjepit dan Ashley juga terjebak oleh sabuk pengaman yang macet, sang ibu meminta Scott untuk menyelamatkan adiknya lebih dulu karena sudah tidak ada waktu lagi, yang membuat keputusan itu akhirnya justru meninggalkan luka batin seumur hidup bagi Scott dan Ashley. Dan inilah Scott sekarang. Kini ia sudah hidup bahagia dan memiliki istri cantik bernama Gwen. Meski kecelakaan yang merenggut kedua orang tuanya sudah lama berlalu, peristiwa itu tetap meninggalkan trauma sangat mendalam yang terus menghantui dirinya seumur hidup. Sama seperti sang kakak, Ashley kini juga sudah berkeluarga dengan seorang pria bernama Charlie, di mana pagi ini mereka terlihat sedang bersiap akan berangkat liburan bersama teman-temannya, yang meski Ashley tampak sedang tidak baik-baik saja, ia pun berusaha kuat agar liburan mereka tetap terlaksana. Do we like for a fun weekend away? Please don't call me that. Singkat cerita, Ashley dan Charlie sudah di perjalanan menuju tempat indah yang akan mereka tuju. Bersama dengan Scott, Gwen, dan seorang teman dekat mereka yang bernama Lars, mereka berniat akan berkemah untuk menenangkan pikiran di sebuah hutan belantara yang jarang terjamah manusia. Baru saja tiba di pos jalur memasuki hutan, Scott CS sempat melewati sebuah papan pengumuman yang dipenuhi informasi orang hilang, sebuah pertanda buruk yang sayangnya tak terlalu mereka hiraukan.
Di sisi lain hutan terlihat sekelompok pendaki lainnya terlihat sangat ketakutan karena sedang dikejar oleh seorang pria yang sering disebut dengan hunter atau pemburu, di mana si hunter ini dengan tega menghabisi target satu persatu dengan cara yang sangat di luar dugaan. Kembali pada Scott CS, di perjalanan Lars sempat melihat tenda beserta peralatan mendaki milik seorang yang berserakan begitu saja, namun ia tak begitu menghiraukannya dan kembali melanjutkan perjalanan. Ketika sedang beristirahat, Ashley terlihat sangat emosional setelah teringat dengan kejadian 5 tahun lalu saat liburan yang berakhir dengan meninggalnya kedua orang tuanya, sehingga Charlie yang melihat hal itu pun berusaha menenangkan sang kekasih tanpa tahu ada yang sedang mengawasinya dari kejauhan yang ternyata... What's up, Scott? Ya, bukannya mau membuat Ashley terkejut. Scott sengaja menghampiri Ashley untuk membuatnya sedikit tenang. Namun dari sana kita bisa melihat jika Ashley ternyata masih kesabinan Scott yang tidak bisa menyelamatkan orang tuanya. I just want my sister back. I just want mom and dad back. Setelah tenaga kembali terkumpul, Scott CS pun kembali melanjutkan perjalanan. Namun ketika Lars sedang balanah tidak memperhatikan jalan, tiba-tiba... Like tree fellatio? Beruntung Lars bisa diselamatkan oleh Charlie dan Scott, di mana mereka sangat terkejut ketika melihat ternyata lubang tersebut adalah sebuah perangkap atau jebakan pemburu yang menurut Charlie biasanya dibuat untuk menjebak rusa atau beruang. You're welcome, Lars. Setelah hari mulai sore, rombongan Scott memutuskan untuk mendirikan tenda dan memasak makanan berupa sereal seadanya. Namun karena Charlie tak suka dengan makanan tersebut, ia justru berinisiatif untuk mencari buruan segar dan mengajak Scott untuk menemaninya ke dekat sungai. What do you say? Yeah, let's do it. That will scare the fish. Setibanya di sungai, Charlie menunjukkan cara membuat senjata dari pecahan beling kepada Scott. Tak hanya itu, ia juga menunjukkan kemampuannya menangkap ikan yang hanya dengan 1 kali percobaan saja. Holy shit! Look at that little guy. Ashley yang sejak sebelum berangkat memang sudah tidak enak badan, kembali muntah-muntah yang membuat Gwen terlihat sangat khawatir, sehingga Ashley akhirnya jujur jika saat ini ia sedang hamil, namun belum memberitahu Charlie, karena keduanya memang belum siap menjadi orang tua. And I'm not ready to be a mom. Be our secret. Thanks. Kembali pada Scott dan Charlie, saat dalam perjalanan menuju perkemahan, keduanya dikejutkan oleh suara lolongan serigala. Sadar bahwa kawanan serigala sedang mengincar mereka, Scott dan Charlie pun langsung berlari untuk menyelamatkan diri dari para serigala tersebut. Entah apa yang terjadi, kawanan serigala itu tiba-tiba berhenti mengejar, di mana mereka justru sangat terkejut tatkala mendengar suara seseorang menumbangkan seluruh serigala. Sadar bahwa mereka tidak sendirian, Scott dan Charlie pun memutuskan untuk segera pergi dari tempat tersebut, tapi tiba-tiba... Charlie yang tak mengetahui bahwa Scott sudah terperosok ke dalam lubang jebakan memutuskan untuk kembali ke perkemahan sendirian karena Scott tak kunjung bisa menyusulnya, di mana ia langsung memberitahu semua orang bahwa Scott telah menghilang ketika sedang menuju perkemahan. Okay, wolves are pack hunters, right? So we just grab my hatchet. Grab whatever you can. Sementara Charlie dan yang lainnya kebingungan mencari, Scott yang ternyata masih hidup pun terus berteriak meminta tolong sambil berusaha mengeluarkan kakinya yang tertusuk kayu runcing. Tepat ketika sedang mencari, Gwen tiba-tiba mendengar suara ponsel dari dalam tas yang ia bawa. Mengira jika itu adalah panggilan dari Scott, mereka terlihat sangat terkejut setelah mengetahui jika suara itu ternyata berasal dari alarm ponsel milik Scott yang tertinggal. Scott's phone. This is so... Scott sendiri terlihat sangat frustasi sebab kayu yang menancap di kakinya begitu sulit dilepaskan. Terlebih lagi, isi tas yang ia bawa sama sekali tak ada yang berguna. Hanya ada sebuah kunci mobil yang bisa dipakai untuk mencoba memotong kayu tersebut.
Singkat cerita, pagi pun tiba. Rombongan Charlie yang masih belum menemukan keberadaan Scott justru semakin kesulitan sebab mereka malah tersesat di dalam hutan. Mengingat peta serta kunci mobil semuanya berada pada Scott. Hey, Spielberg, at least I'm doing something. Fuck up. Grab your shit. Let's go. Sejenak kita akan diperlihatkan si anak yang ada di awal film tadi ternyata bisa naik ke permukaan, di mana ia yang melihat si pengejar masih berada di dekat lubang pun langsung menyerangnya sehingga dari sini akhirnya terungkap bahwa sosok yang selama ini dijuluki sang pemburu atau hunter itu tak lain adalah anak tersebut yang puluhan tahun lalu menyaksikan langsung ibunya tewas di dalam lubang jebakan. Sehingga karena bertahun-tahun hidup terisolasi dan dibentuk oleh trauma berat masa kecil, cara pandang hunter terhadap manusia menjadi rusak dan pada akhirnya memburu siapapun yang memasuki hutannya tanpa rasa belas kasihan. Dua orang pendaki yang ternyata masih selamat dan sedang dalam kejaran hunter bernama Catherine dan Monica mencoba menghubungi penjaga hutan menggunakan HT atau alat komunikasi yang mereka bawa. Namun tepat ketika mereka berlari menuju penjaga hutan yang kebetulan sedang berpatroli di sekitaran lokasi tersebut, tiba-tiba iya, setelah melihat penjaga hutan dihabisi oleh hunter, Monica yang saat itu berusaha membuka tali jebakan yang mengikat kaki Catherine sangat ketakutan karena hunter terus mendekat dengan niat membunuh dan entah pergi kemana si hunter itu. Namun setelah Monica berhasil melepaskan Catherine dari jebakan tersebut, mereka sangat keheranan karena hunter ternyata sudah menghilang dengan membawa HT milik mereka yang tadi sempat terjatuh. He didn't take this. Kembali pada Scott yang sudah hampir 24 jam terjebak di dalam lubang, ia justru dihantui mimpi buruk tentang kehadiran sang adik dan bayangan dirinya sendiri yang rupanya berasal dari rasa bersalah yang terus menghantuinya sejak kematian kedua orang tuanya dulu. See yourself. Wait. Scott yang sudah kelaparan pun memutuskan membuka ikan hasil buruannya bersama Charlie kemarin. Meski ikan itu sudah hampir membusuk, ia tetap nekat memakannya demi bertahan hidup. Tetapi tak lama, hunter akhirnya menampakkan diri tepat di hadapan Scott. Alih-alih langsung menuntaskannya, sosok itu justru membiarkan Scott tetap hidup, kemudian pergi meninggalkannya begitu saja dalam kesendirian. Malam harinya, tepat ketika rombongan Charlie sedang menyusuri hutan mencari keberadaan Scott, mereka mendengar suara teriakan yang begitu familiar. Namun ketika mereka berhasil menemukan sumber suara itu, ternyata ya, Charlie dan yang lainnya sontak terkejut saat menyadari bahwa suara itu ternyata berasal dari sebuah HT yang sengaja disembunyikan di bawah akar pohon. Namun sebelum Scott sempat memberitahu lokasi keberadaannya, komunikasi tiba-tiba terputus. Mereka pun sadar bahwa Scott ternyata masih hidup dan sedang berada dalam bahaya di suatu tempat. Meski begitu, ada satu pertanyaan yang terus mengganjal di benak mereka. Siapa sebenarnya orang yang sengaja meletakkan HT di tempat itu? We're gonna find him. As a team. Scott yang baru menyadari bahwa terjatuhnya dirinya ke dalam lubang ini bukanlah sebuah kebetulan, melainkan karena sedari awal mereka semua sedang diburu, di mana ketika ia yang sudah merasa lemas karena mulai kehabisan darah pun dikejutkan oleh seekor kelabang yang merayap menyusuri lukanya dan tiba-tiba Oh, what? ya, Scott kembali melihat sosok dirinya sendiri berada tepat di depannya, seakan terus menyalahkan atas kematian kedua orang tuanya. Kondisi mental Scott pun terlihat semakin tertekan sehingga tepat ketika Charlie Chia sedang tertidur, Gwen dan Ashley sangat terkejut ketika melihat resleting tenda mereka ada yang membukanya dari luar. Sempat menganggap jika itu adalah Charlie yang sedang berjaga, Ashley pun langsung membukanya, tetapi
Keesokan paginya, Gwen kembali dibuat terkejut ketika mendapati tenda mereka sudah dibuka, di mana setelah diperiksa, tas yang menyimpan seluruh ponsel mereka rupanya raib entah kemana, sehingga ia langsung membangunkan Charlie dan yang lainnya, dan mengatakan jika kemungkinan saat ini mereka sedang diawasi oleh seseorang. It's watching us. Did you ever know where you were going? Di tengah perjalanan, Charlie CS kembali dibuat terkejut saat melihat ada sesosok manusia di atas pohon yang sedang mengawasi mereka. Namun ketika mereka sedang sibuk berdebat, sosok yang ternyata adalah Hunter atau sang pemburu pun justru tiba-tiba menghilang begitu saja. Who's that guy? Think. Saat malam tiba, Charlie CS memutuskan untuk mendirikan tenda dan bermalam lagi di hutan. Mereka yang semalam HP-nya sudah dirampas oleh seseorang pun kini berusaha untuk terus berjaga di depan api unggun. Namun karena persediaan kayu bakar hampir habis, Charlie pun pergi untuk mencari beberapa kayu bakar. Setelah kembali, Charlie justru dibuat kebingungan karena tak melihat seorang pun di sekitar perkemahan. Namun saat memeriksa setiap tenda, ia sontak terkejut mendapati seluruh teman-temannya sudah dalam kondisi terikat sehingga... Ya, Hunter yang sedari tadi menunggu momen tersebut pun langsung mengikat Charlie dan memasukkannya ke dalam tenda, kemudian membakarnya saat itu juga. Meski sudah berusaha sekuat tenaga untuk keluar, Charlie begitu kesulitan melepas tali yang mengikat kaki dan tangannya, sampai ketika Ashley berteriak mengungkapkan bahwa dirinya sedang mengandung anak mereka, Charlie akhirnya berhasil keluar, meski sayang nyawanya tetap tak tertolong. Scott yang ternyata bisa melihat kondisi teman-temannya termasuk kematian Charlie dari handicap miliknya pun terlihat sangat sedih sekaligus emosi sambil terus bertanya-tanya siapa sebenarnya sosok Hunter tersebut. Don't do this. Listen, man. Hey! Melihat Charlie yang tewas terbakar, Lars dan para gadis yang baru bisa melepaskan ikatan mereka setelah si Hunter pergi pun langsung menangis histeris, terutama Ashley yang kehilangan sosok ayah dari anak dalam kandungannya. I know, baby. I know. Come on, we have to. Selagi Hunter tak terlihat, Lars CS memutuskan untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Di tengah pelarian, mereka justru bertemu dengan Catherine dan Monica yang ternyata sama-sama sedang diburu oleh sosok mengerikan itu. Merasa sudah aman karena telah berlari cukup jauh, Catherine pun berusaha meyakinkan semua orang bahwa Hunter sudah tak lagi mengikuti, tapi tiba-tiba melihat Catherine tumbang seketika oleh serangan kapak si Hunter, Lars dan yang lainnya pun langsung berlari ketakutan. Namun karena salah satu dari mereka menginjak tali jebakan, Ashley pun justru menjadi korban berikutnya. Sementara Lars dan Gwen berusaha melepaskan jebakan yang menusuk dada Ashley, Monica terus menembaki Hunter yang terus mendekat. Namun karena Hunter terus mendekat seakan tembakan itu tidak berasa, tiba-tiba melihat Monica tewas, Lars dan Gwen yang sudah tak punya pilihan lain selain melawan pun harus terkapar akibat pukulan si Hunter yang begitu kuat. Namun entah apa tujuannya, alih-alih menghabisi Ashley, Hunter justru membawanya pergi hidup-hidup. Setelah beberapa saat terkapar di tanah, Lars dan Gwen yang baru saja kembali tersadar langsung teringat dengan Ashley yang ketika baru saja akan pergi mencarinya, mereka mendengar suara Ashley beserta suara aliran air dari hati yang dipegang oleh Gwen yang menandakan jika Ashley kemungkinan besar sedang berada di dekat sungai. You hear that? Sementara itu, Scott yang masih terjebak di dalam lubang tiba-tiba mendapati sebuah pecahan kaca yang terjatuh dari atas. Ia pun memanfaatkan benda itu untuk memotong sebuah akar demi mendapatkan beberapa tetes air yang bisa ia minum.
Tepat ketika Scott menggunakan pecahan kaca untuk memotong batang kayu yang menancap di kakinya, di atasnya justru terlihat Ashley yang sudah terikat di sebuah batang kayu yang hampir patah sehingga... You're safe now, Mama. Perkataan Hunter akhirnya mengungkap sesuatu yang cukup membagongkan, di mana ia tampaknya menganggap Ashley sebagai sosok ibunya, sementara Scott ia lihat sebagai ayahnya yang dulu memburu mereka hingga tiba di lubang ini, sehingga itulah sebabnya Hunter sengaja membiarkan Scott tetap hidup di dalam lubang karena ia ingin mengulang kembali tragedi kelam yang pernah menghancurkan hidupnya. Di sisi lain, Lars dan Gwen yang akhirnya berhasil menemukan lokasi keberadaan Hunter pun berusaha mengendap-endap agar tak ketahuan. Namun setelah Gwen mendengar suara Scott dari dalam lubang, ia justru nekat berlari mendekat sehingga... Akibat kecerobohannya sendiri, Gwen justru tertangkap jebakan yang sudah disiapkan oleh si Hunter, sementara Lars hanya bisa bersembunyi di balik pohon sambil menunggu kesempatan untuk menyerang. Dania melihat Hunter sedang mencari keberadaannya, Lars pun langsung menyerangnya dari belakang. Namun karena Hunter sangat kuat, Lars sangat kewalahan meski dirinya sudah beberapa kali menusuk Hunter dengan pisau. Hujan yang turun semakin deras membuat waktu Scott kian menipis. Ia yang masih belum bisa melepaskan diri pun harus bergerak cepat karena selain lubang terus digenangi air, kayu yang menahan tubuh Ashley mulai retak dan perlahan patah. Merasa tak mungkin lagi selamat, Ashley pun meminta sang kakak berhenti mengkhawatirkannya dan pergi menyelamatkan diri. Namun Scott menolak menyerah. Dengan sisa tenaga yang ia miliki, ia memaksa mematahkan kayu yang menjepit kakinya hingga akhirnya berhasil membebaskan diri meski bayangan dirinya sendiri terus berusaha menghentikannya. Dan ya, berkat kegigihannya itu, Scott berhasil menyelamatkan Ashley tepat waktu. Namun ketika ia baru saja hendak membantu Gwen dan Lars melawan si Hunter kuat, tiba-tiba... Melihat Gwen kekasih hatinya tewas, Scott terus memprovokasi Hunter dengan terus menantangnya untuk bertarung. Sehingga dengan bantuan Ashley yang menghajarnya dengan kayu dari belakang, Scott akhirnya bisa menusuk perut Hunter dan melemparkannya ke dalam lubang. Pagi harinya setelah semua berakhir, Scott hanya bisa menahan duka karena telah kehilangan wanita yang dicintainya. Namun di balik itu, ia pun merasa lega karena telah lolos dari ancaman sesungguhnya, di mana lubang maut tersebut kini kembali sunyi, menyimpan seluruh tragedi berdarah yang pernah terjadi di dalamnya. God, I fucking hate camping. Tamat ending yang sangat membagongkan. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah luka batin yang tak pernah disembuhkan bisa tumbuh menjadi sesuatu yang jauh lebih mengerikan di kemudian hari. Maka jangan pernah memendam trauma dan rasa bersalah sendirian, karena beban yang terus dipikul tanpa dibagi hanya akan menggerogoti jiwa perlahan-lahan. Dan seberat apapun masalah yang kita hadapi, jangan pernah menyerah untuk terus berjuang demi orang-orang yang kita sayang. Saya John, mewakili jajaran direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Adios, kuku koneng Raja Namrud.